Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Baik nikmat keimanan, nikmat keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bercucuran kepada mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu syar'i tadi di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Salah satunya adalah dengan bermajlis ilmu seperti ini. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang telah terhapuskan dosa-dosanya, bagi orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam surganya. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Kaba'ir, bab tentang memakan harta anak yatim. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kepada umatnya untuk saling berkasih sayang, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melarang umatnya untuk melakukan kezaliman, melakukan kesewenangan, kesombongan, kemungkaran, dan juga permusuhan di antara manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan, wat taqwa, dan juga dalam ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Ya, dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang tersebut, tentang berbuat baik kepada sesama. Apa kata Rasulullah? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang suka berbuat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, mereka akan senang
senantiasa disayangi oleh zat yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, maka sayangilah oleh kalian para penduduk bumi ini. Ya, makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit akan senantiasa menyayangi kalian. Nah, ini menunjukkan ya, dalil-dalil ini baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk saling menyayangi, saling berbuat kasih sayang di antara kita, di antara manusia, apalagi sesama kaum muslimin. Ya, apalagi sesama kaum muslimin, di mana kita mengetahui ada hak muslim yang lebih diutamakan dibandingkan manusia yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim sit. Ya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Ya, idza laqiyahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan muslim yang lainnya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya, tebarkan kasih sayang. Ya, dengan kita mengucapkan salam, maka kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya, mendoakan keselamatan bagi muslim tersebut. Ya, menyebarkan kasih sayang. Ini lihat pertama kali ya, idza laqiyahu fasallim alaihi. Ya, apabila engkau bertemu dengannya, idza laqitahu fasallim alaihi, ucapkan salam. Habis itu kemudian apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Ya, lalu kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepadanya. Lalu kemudian yang keempat apa? Wa idza atasa fasammi apa? Wa idza ataha atasa, apabila dia bersin, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammit alaihi, lalu ucapkanlah apa? Yarhamukallah. Ya, baru kemudian yang kelimanya wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, kunjungi. Tuh, ya, semuanya ajaran kasih sayang. Lalu kemudian yang keenam, yang terakhirnya apa? Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ya? Nah, ini bantahan juga kepada orang-orang yang mengatakan, oh, yang agama yang paling mengajarkan kasih sayang itu adalah agama Nasrani. Oh, enggak. Nih, lihat. Ya, dari awal sampai akhir semuanya mengajarkan kasih sayang, bahkan seolah-olah seperti berurutan. Ya, seperti seorang berurutan. Kalau bertemu dengan seorang muslim, ucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, kalau dia mengundangmu, penuhi undangannya. Ya, ternyata dia meminta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepadanya. Tuh ya, tiba-tiba dia bersin, sorry, kan? Dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Masya Allah, itu aja perkataan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, menyayangimu, itu kasih sayang. Ya, setelah itu lanjut kembali, wa idza marida, setelah berpisah dia sakit ternyata, kunjungi. Ya, enggak hanya sekedar itu, dia meninggal, iringi jenazahnya. Masya Allah ya. Nah, ini ajaran kasih sayang yang diajarkan di dalam agama Islam. Nah, oleh karena juga Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan apa? Kata beliau, inna ahabba ibadillahi ilallah. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuhibbunallah ila ibadih, yaitu orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala lewat para hambanya. Ya, walladzina yuhibbuna ibadallah ilallah, dan juga orang-orang yang menyayangi hamba Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, wa yas'auna fil ardi bin nasihah, dan mereka pun senantiasa menyebarkan nasihat di antara mereka. Bisa dipahami, Pak, perkataan beliau ini? Pak, Masya Allah, khusyuk ini beneran kayaknya. Sudah manggil berapa kali nih ya? Bisa dipahami perkataan Hasan Al Basri ini, Pak?
Ini biasanya memang kalau pagi-pagi ini khusyuknya lebih kuat lah ya. Ya. Kata beliau apa? Ya, bahwasanya hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina yuhibbunallah ila ibadi. Yaitu orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala lewat para hambanya. Ya, lewat para hambanya. Dia menyayangi ini, menyayangi si fulan dan lain sebagainya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga wa yuhibbuna ibadallah ilallah. Ya, dan mereka pun menyayangi ya hamba-hamba Allah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dia mencintai Allah Subhanahu wa taala lewat para hambanya dan begitu pun sebaliknya diperkuat ya. Diperkuat lagi yaitu mereka-mereka yang menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ya di mana ketika Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, salah satunya apa? Ya, orang-orang yang mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah mengatakan sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Lalu kemudian disebutkan rajulani tahabba fillah, yaitu 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, di mana mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala seperti ini nih antum semua. Ya, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala wa tafarraqa alaihi, dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala seperti ini ya. Ya. Tapi saya nggak tahu nih hatinya bersatu atau enggak nih. Ya insya Allah Pak ya, insya Allah. Jangan akhirnya apa ngumpul di sini ternyata hatinya yang satu karawan. Dia si fulan, si fulan. Ya, hatinya benci terhadap kaum muslimin yang lainnya. Enggak, kita bersatu di masjid ini, hati kita dipersatukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dulu perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Ya, jauhkan. Apalagi permasalahan kayak misalnya arisan nanti dulu Pak ya. Ya, kumpul kita sini karena Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan kedengkian-kedengkian di antara kita. Apalagi kita juga mendengar ya bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW kita dilarang untuk mendiamkan kaum muslimin yang lainnya lebih dari 3 hari. Di mana yang satu berpaling dari yang satunya, ya ketika bertemu yang satu pun juga berpaling dari yang satunya. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, dan sebaik-baiknya dari keduanya tersebut adalah orang yang memulai dengan salam, untuk menetralkan permusuhan di antara mereka, pertengkaran, perselisihan di antara mereka mulai. Ya, seolah-olah tidak mengetahui ada permasalahan, taghaful, seolah-olah nggak tahu apa-apa, ucapkan salam, maafkan mereka. Ya, saling menyayangi. Itu Pak ya. Ya, lihat bagaimana ajaran agama Islam yang mengajarkan selalu berkasih sayang di antara kita. Dan juga disebutkan tentang berkenan kasih sayang tadi, ya, di mana Rasulullah Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jadi dalam hadis qudsi di mana Allah mengatakan haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Ya, kecintaanku ini akan diperoleh oleh orang-orang yang saling mencintai karena diriku. Ya. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fi, dan juga kecintaanku ini, keridhoanku ini akan diraih oleh orang-orang yang saling memberi di antara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fi. Lalu kemudian kecintaan, keridhoanku ini akan diraih oleh orang-orang yang mereka saling mengunjungi di antara mereka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, ya, al-mutahabbuna fi, ya, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ala manabir min nur. Mereka nanti di akhirat di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan juga para siddiq.
ya, para syuhada dan orang-orang saleh lainnya. Ya, nah itu keutamaan bagi orang-orang yang saling berkasih sayang. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tadi salah satu bentuk kasih sayang, salah satu bentuk kebaikan di dalam agama Islam adalah apa? Menyayangi anak-anak ya, yatim, menyantuni mereka, ya, memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wabidzil qurba, serta berbuat baik kepada kerabat kalian. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dengan baik pada ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiringi perbuatan baik atau menyantuni, memuliakan anak yatim ini dengan amalan-amalan besar lainnya, dengan ibadah-ibadah yang besar lainnya. Yang pertama adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan ketauhidan ini adalah amalan yang paling tertinggi di dalam agama Islam. Ya, ketauhidan adalah amalan tertinggi di dalam agama Islam, dan begitu pun juga kesyirikan, ya, itu sama, yaitu suatu dosa yang paling terbesar, yang paling tertinggi di dalam agama Islam. Nah, ini lihat, Allah katakan untuk kita bertauhid. Lalu kemudian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini pun juga sama. Ya, amalan yang paling tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para hambanya. Ya, melalui para hambanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku, untuk mendapatkan kebaikan dari diriku? Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan apa? Ummuka. Ya, ditanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ummuka. Ditanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ummuka, 3 kali. Lalu kemudian ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Abuk. Ya. Ya, ibumu baru kemudian ayahmu. Berbakti terlebih dahulu kepada mereka. Ya Pak, ya. Lalu kemudian setelah itu wabidzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat, apalagi kalau seandainya kerabat tersebut adalah seorang anak yatim. Ya, kenapa? Selain kerabat, kemudian disebut juga wal yatama, ya, dan juga anak yatim wal masakin. Berbuat baik kepada anak yatim dan juga berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya. Dari ayat ini kita dapatkan bagaimana menyantuni, menyayangi anak yatim, ya, itu diiringi dengan amalan-amalan besar lainnya, menunjukkan bahwasanya menyantuni anak yatim ini bukan perkara yang remeh, ya, bukan perkara yang ringan, ya. Namun kenyataannya tadi kaum muslimin menganggap hal ini biasa-biasa aja. Ya, kalaupun akhirnya mau menyantuni anak yatim, malah dibuat sebagai ajang apa namanya? Ajang sombong-sombongan ya bahasanya. Ajang untuk memperlihatkan hartanya. Ya, ajang untuk memperlihatkan hartanya. Ya, kumpulin orang-orang yatim, tapi pada waktu itu memang baik ya, seperti itu. Perbuatan dikumpulkan anak yatim, tapi hatinya, ya, hatinya sudah mulai nggak benar. Oh, saya berbuat kayak ini, pengen dipuji oleh manusia, pengen dilihat, orang kaya nih, orang dermawan. Nah, ini kan kayak gitu jadinya, ya. Tapi benar-benar kita lakukan, santuni anak yatim. Kalau perlu tadi, ya, kita datangi rumah-rumah yatim,
Ya, tanpa perlu harus ngumpulin mereka dan sebagainya, datangin rumah ya yatimnya. Ini kan enggak, anak-anak yatim cuma dikumpulin ke sini, kemudian cuma dikasih berapa kasih makan di situ aja. Tapi datengin ke rumah yatimnya, hormati mereka, muliakan mereka. Kadang-kadang saya juga berpikir, ada orang-orang yang datang kumpulin di sini anak yatimnya, ya, saya juga ngerasa, wah, jadi kayak seolah-olah ajang, orang-orang melihat, ini tuh anak yatim gitu loh. Oh, ini anak-anak yatimnya, gini-gini semuanya. Kayak seperti itu, tapi muliakan mereka, datangin tempat yatim tersebut, ya, berikan harta yang banyak, kasih personal gitu. Ya, itu bagus sekali, masya Allah. Dia berinfak, dia santuni anak yatim, lalu kemudian dia pun juga diam, ya, diam, masya Allah. Tuh kalau misalnya dalam yang 7 golongan tadi, udah berapa masuk ke dalam golongan tadi Pak ya? Selain dia mencintai manusia yang lainnya karena Allah, kemudian dia pun ternyata apa? Rajulun tasaddaqa biyaminihi ma ta'lamu bishimalihi, ya. Di mana seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Dia bersedekah menyantuni anak yatim tersebut secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini seperti itu Pak ya. Insyaallah. Nah, tadi kita katakan ya, dan menyantuni anak yatim dari kalangan kerabat ya, itu harus lebih didahulukan dan diutamakan. Ya, dia harus didahulukan, diutamakan. Karena terkadang di antara kita ya, ada kerabat-kerabat yang yatim, ada kerabat-kerabat yang miskin, lalu kemudian apa? Dia sudah kemana-mana dulu, infaknya ke sana. Tadi malah ngumpulin orang-orang, gitu. Sementara dari kerabatnya sendiri ada yang yatim, ada yang miskin dan membutuhkan, pada waktu itu nggak pernah diperhatikan. Ya, ingat Rasulullah SAW mengatakan as-sadaqatu 'alal miskin, ya, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun. Ya, sedekah kepada orang-orang miskin itu adalah mendapatkan pahala sedekah. Wa ala dzirrahim, dan ada pun bersedekah kepada kaum kerabat, ya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Apa dua pahala tersebut? Yang pertama adalah shadaqatun, yaitu pahala sedekahnya. Yang kedua adalah pahala bersilaturahim. Tuh Pak ya. Jadi ketika seseorang bersedekah kepada orang miskin dari kaum kerabatnya, dia mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah, lalu kemudian pahala bersilaturahim. Nah, kalau seandainya ya, ternyata kerabatnya itu sudah miskin, kemudian yatim pula, itu 3 tuh berarti. Ya, dia mendapatkan pahala sedekah, pahala kemudian apa? Menyambung tali silaturahim, lalu kemudian pahala menyantuni anak yatim. Ya, Masya Allah. Jadi kayak gitu. Dari kaum kerabat terlebih dahulu. Kalau perlu, kalau ada tadi ya, anak yatim dari kerabat kita dan memang kedua orang tua yang sudah meninggal, ataupun kemudian salah satunya gitu ya, salah satunya masih hidup tapi kemudian dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit, maka pada waktu itu kalau perlu ambil anaknya, kita yang mengurusi, lalu kemudian kita sekolahkan, kita beri makan, kita muliakan di anak tersebut. Nah, itu Pak, mantap sekali Pak, bagus sekali. Ya, keren. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu pula yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ya, di mana Rasulullah pada waktu itu menjadi anak yatim, diurus oleh kakeknya, habis itu kemudian kakeknya meninggal, diurus oleh pamannya Abu Thalib. Dan setelah Rasulullah SAW dewasa menikah, ya, pada waktu jaya kebalikannya, pada waktu itu ya, Abu Thalib, lalu kemudian yang Ali bin Abi Thalib yang kemudian diurus oleh Rasulullah SAW. Santuni, dan bahkan Rasulullah menyantuni ya anak-anak yatim dari kaum kerabat yang lainnya. Gitu loh Pak. Ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Adapun kemudian ya, keutamaan berbuat baik kepada anak yatim,
Ya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka dan juga memberikan sebuah gelar yang terhormat bagi orang-orang yang senantiasa menyantuni, menyayangi dan memuliakan anak yatim tersebut. Yaitu apa? Dengan sebutan Al-Abrar. Ada di sini namanya Pak Abrar? Ada? Enggak ada, Pak ya? Kalau sudah ada namanya Pak Abrar berarti dia sudah dapat gelarnya, Pak. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang al-abrar ini, yaitu orang-orang yang senantiasa berbakti, berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, berbakti karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah para penghuni surga. Allah katakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya al-abrar ya tadi yashrabuna min kas, di mana mereka minum dari sebuah gelas ya mizajuha kafura, yang di mana campurannya itu terbuat dari apa? Batu kafur. Wallahu alam seperti apa ya. Yang penting artinya begitu menyehatkan, begitu bagus. Lalu kemudian disifatkan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat al-abrar tersebut. Ya. Allah katakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, di mana sifat al-abrar ini ketika mereka di dunia, mereka selalu memberikan makan ya kepada orang-orang miskin ya, dan juga kepada anak-anak yatim serta para tahanan. Ya, dengan makanan-makanan yang mereka senangi. Ya, Pak, bukan sisa-sisaan, Pak. Ya, bukan sisa-sisaan. Kadang-kadang, nah ini juga Masya Allah, kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin ini, ya gitu, memberikan makanan kepada orang-orang miskin ataupun kepada anak yatim, ini sisa-sisaan. Yang sudah berapa hari gak kemakan, ya, yang sudah tertumpuk dalam kulkas, udah deh, udah gak kemakan lagi, cari mana orang miskinnya. Ya, cari orang miskinnya mana ini dan sebagainya, baru kemudian dikasihkan. Lalu kemudian seolah-olah saya berinfak dengan infak yang begitu dahsyat. Apa? Ya, nggak seperti itu. Ya, siapkan dengan baik makanan-makanan yang terbaik, makanan-makanan yang kena kita senangi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai, yang kalian senangi. Jadi jangan sisa-sisaan, Pak. Ya, jangan sisa-sisaan lalu kemudian kita merasa pede dengan amalan-amalan kita, jangan. Ya, lagi yang kita berinfak dengan amal dengan harta yang terbaik saja, itu jangan ngerasa pede dengan amalan kita, apalagi ini berinfak dengan sisa-sisa. Ya, jangan seperti itu. Nah. Ya, jadi tadi seperti tadi Pak ya. Jadi mereka akan mendapatkan gelar-gelar al-abrar. Jadi itu orang-orang para penghuni surga yang mereka di dunia senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga ya, itu sifat al-abrar. Dan juga Rasulullah SAW Pak pernah berwasiat ketika beliau datang ke kota Madinah, pertama kali ke kota Madinah, ya, dan belum nginep, belum ngapa-ngapain, baru datang dari Mekah ke kota Madinah. Rasulullah pada waktu itu sudah berkumpul manusia. Rasulullah langsung berwasiat kepada manusia pada waktu itu. Ya, apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Tebarkanlah salam di antara kalian. Coba. Tuh nasihat Rasulullah SAW, wasiat Rasulullah baru berhijrah ya dari kota Mekah menuju kota Madinah, belum istirahat. Kalau antum kan istirahat dulu ya, baru capek dulu, bentar ya, tunggu dulu kajiannya ya, baru capek nih safar. Ini enggak, Rasulullah baru datang dari kota Mekah menuju kota Madinah, kumpul manusia, langsung Rasul mengatakan afsus salam.
Tebarkanlah salam di antara kalian. Lalu kemudian kata beliau, wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Keluarkan harta kalian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada anak-anak yatim. Lalu kemudian ketiga kata beliau, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Tuh Pak, yang ketiga. Ya, kita dapatkan yang kedua dan ketiga ini. Ya, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu kepada anak yatim. Lalu kemudian menyambung tali silaturahim, yaitu dengan apa? Menyantuni anak-anak yatim dari kaum kerabat kita. Ya, lalu kemudian yang keempat apa? Wa tusalli bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari, salat tahajud, salat malam, salat witir, ya ketika manusia tertidur. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan tadkhulul jannata bis salam, maka kalian pun akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tuh wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang baru datang ke kota Madinah. Semuanya berkaitan tuh Pak. Dari ucapkan salam, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak yatim, lalu kemudian menyambung silaturahim, ya, kepada yatim yang kerabat, lalu kemudian yang ketiga, yang terakhirnya baru benar-benar berhubungan dengan apa? Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, 1, 2, 3 ini semuanya hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya, Pak. Ya, mengucapkan salam, berikan makanan, lalu kemudian apa? Menyambung silaturahim. Baru yang keempatnya ditutup apa? Ya, hablum minallah. Hubungan langsung dengan Allah, yaitu salat di malam hari ketika manusia tenggelam dalam tidurnya. Lalu kemudian Rasulullah katakan tadkhulul jannata bis salam, maka kalian pun akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Bisa dipahami Pak ya? Nah, Masya Allah. Lalu kemudian yang lainnya adalah dia akan dimasukkan surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan di dalam surga bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahaba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, orang-orang dia sayangi. Nah, ketika seseorang lihat benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui bagaimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tahu nih cara untuk berkumpul dengan Rasulullah. Di mana Rasulullah mengatakan ana wa kafil yatim kahatain. Ya, aku dengan seseorang yang senantiasa melayani, menyantuni anak yatim di dalam surga nanti, ya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Ya, saya dan juga orang-orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga itu seperti ini. Ya. Maka kemudian Rasulullah pun mengisyaratkan antara apa? Jari telunjuknya dan juga jari tengah seperti ini. Kira-kira dekat nggak nih Pak? Dekat nggak? Dekat sekali. Ya, antara jari tengah dengan jari telunjuk. Kalau kayak gini, ini baru agak jauh nih. Ya kalau kayak gini agak jauh. Ya, ini seperti ini. Ini lambang apa Pak? Seperti itu ya, jauh. Karena apa? Jari telunjuk dengan jari kelingking, jauh sekali. Tapi Rasulullah mengatakan seperti ini. Ya, Rasulullah bersama dengan seorang yang menyantuni anak yatim di dalam surga seperti ini. Kita semua kalau ditanya, mau nggak Pak berkumpul dengan Rasulullah dalam surga? Jawabannya apa Pak? Mau. Kayak gitu semua. Tapi mau nggak Pak menyantuni anak yatim? Nggak mau. Seperti itu baru. Buktinya apa? Nggak pernah. Ya, kita pikirkan. Ya, kita pikirkan dalam sepekan ini saja atau bahkan dalam sebulan ini saja, pernahkah kita menyantuni anak yatim? Ya Pak.
Gak usah jauh, kita introspeksi diri saja, ya. Kita introspeksi diri saja. Selama sebulan ini, ya, pernah tidak kita menyantuni anak yatim? Mencari mana nih? Anak-anak yang kemudian mereka orang tuanya sudah meninggal. Pernah? Selama 2 bulan ini kita introspeksi diri kita. Hah? Pernah? Ya, kita mencari anak yatim, ya, seperti itu. Ya Pak ya, seperti itu. Kalau memang antum kesusahan untuk mendapatkan di mana anak-anak yatim, ya, masya Allah kayaknya susah banget di Indonesia anak yatim dah, gitu ya, seperti itu. Tapi kayaknya saya banyak banget ya Pak ya, banyak banget kayaknya tempat-tempat di mana mereka di situ kita dapatkan, di situ ada anak-anak yatim. Gak perlu saya sebutkan ya nama-namanya. Ada panjang, masya Allah. Apa namanya? Pondok anak yatim seperti itu ya. Habis itu kemudian apa? Ya tempat anak yatim dan lain sebagainya. Ini di Indonesia. Kalaupun katanya, waduh kayaknya nggak ada di Indonesia. Kalau tuh banyak banget Pak ya di Suriah anak-anak yang kemudian mereka semua menjadi yatim karena apa? Orang tuanya semua ya dibunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tuh mereka di pengungsian gitu. Salurkan. Ya, salurkan di sana. Ya karena apa? Orang tua mereka semua tadi telah terbunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada lagi alasan bagi kita Bapak. Enggak ada lagi anak yatim, susah banget kayaknya di sini. Ya, kalau antum mencarinya di sini susah banget emang. Ya, karena apa? Biasanya anak-anak yatim yang mungkin di komplek antum ini, ya ketika memang masya Allah yatim, ada kerabatnya yang kemudian berusaha untuk menyantuni dengan baik. Tapi tadi di rumah-rumah yatim atau di pesantren-pesantren anak yatim atau kalau memang nggak dapat tuh ke Suriah juga seperti itu. Ya, banyak banget tuh anak yatim. Dan nggak ada alasan untuk mengatakan susah untuk menyantuni anak yatim. Banyak sekali. Ya Pak ya. Nah itu tadi kita introspeksi diri kita ya selama sebulan ini atau selama sepekan ini sudah belum kita menyantuni anak yatim. Nah, barakallahu fiik. Lalu kemudian ya larangan menzalimi anak yatim. Ya, Islam tadi kita katakan selain memerintahkan kepada kita semua untuk selalu menyantuni anak yatim, kita pun juga dilarang untuk menzalimi anak yatim dengan segala macam bentuknya, apapun bentuknya, baik secara lisan, secara perbuatan ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun anak-anak yatim janganlah kalian berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Ya, janganlah kalian berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Jangan kita remehkan perkara tersebut, Pak. Hati-hati ya. Hati-hati. Kenapa? Terkadang kita meremehkan anak yatim. Ya, gak punya orang tuanya. Lalu kemudian Pak, dengan mudahnya kita menghardik anak yatim tersebut. Ya, menyakiti mereka. Karena apa? Karena berpikir orang tuanya sudah nggak ada. Ya, orang tuanya sudah nggak ada dan nggak ada yang bisa memberikan perlindungan. Lalu kemudian kita pun menzalimi mereka dengan perkataan kita maupun juga dengan perbuatan mereka. Jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Karena apa, Pak? Disebutkan ketika tadi berkenaan dengan ayat ini. Ya, Al-Farra rahimahullah mengatakan, apa kata beliau? Janganlah kalian bersikap sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan mengambil harta mereka ataupun juga mengambil faksa hak-hak mereka dan menzalimi mereka. Pak, kita katakan kita jangan bermental seperti mentalnya orang-orang kafir. Ya, kita jangan bermental seperti mentalnya orang-orang kafir. Mentalnya orang-orang kafir atau pola pikirnya orang-orang kafir itu ketika mereka membicarakan tentang kemuliaan itu standarnya adalah apa? Harta bagi mereka, Pak. Ya, Allah katakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Ya, adapun manusia yaitu orang-orang kafir ini, ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka, Allah berikan kenikmatan kepada mereka, Allah muliakan mereka, fayaqulu rabbi akraman. Maka kemudian dia pun mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya, ya, kemudian apa? Disempitkan hartanya, jabatannya rendah pada waktu itu. Apa kata dia? Fa yaqulu rabbi ahanan. Maka dia pun mengatakan Tuhanku telah menghinakan diriku. Nih polanya, pola pikirnya orang kafir. Ketika mereka membicarakan tentang kemuliaan, nih standarnya adalah harta ataupun jabatan. Kalau hartanya banyak, jabatannya tinggi, tandanya apa? Allah memuliakan dirinya. Ya, Allah memuliakan dirinya. Sehingga mau nggak mau orang kafir ini akan senantiasa mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya gimana pun caranya. Dan salah satunya adalah dengan kebiasaan orang-orang kafir pada zaman dahulu, ketika ada saudara mereka yang meninggal, ya, saudara mereka yang meninggal dan saudaranya itu memiliki istri dan anak-anak yang banyak dan juga harta yang banyak, maka saudara-saudara yang lainnya pun mendatangi rumah tadi, diambil seluruh hartanya, dan kemudian istrinya tadi yang sudah menjadi janda dan anak-anaknya sudah menjadi yatim dibuang begitu saja. Tuh kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Mereka rampas seluruh hartanya karena apa? Karena standar pemikiran mereka apa? Kemuliaan adalah dengan harta. Makanya setelah Allah menyebutkan sifat orang kafir yang seperti ini, standar kemuliaannya adalah harta, ya. Lalu kemudian Allah sebutkan kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, kalian tidak memuliakan anak yatim. Tuh sifatnya orang-orang kafir dengan apa? Dengan pola pikir mereka tadi yang seperti tadi, sehingga akhirnya mereka pun tidak memuliakan anak yatim. Karena apa? Kalau mereka menyantuni anak yatim, mengeluarkan harta mereka bersedekah untuk anak yatim, berarti apa? Akan berkurang pula apa? Kemuliaan mereka. Karena apa tadi? Mereka mengeluarkan harta. Harta tersebut menurut mereka berkurang. Kalau sudah berkurang pula kemuliaan mereka. Tuh. Ya, itu yang membuat mereka tidak mau menyantuni anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan mereka pun juga ya tidak menyerukan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Mereka tidak memberikannya dan tidak pula mereka menyerukannya. Karena apa? Kembali, kemuliaan standar mereka adalah harta. Paham ya? Itu. Jadi mereka tidak akan mungkin mengeluarkan harta mereka untuk anak yatim. Dan sebaliknya malah ya, untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih banyak, harta anak yatim itu mereka rampas. Mereka zalimi, mereka makan, mereka kumpulkan untuk diri mereka sendiri. Sementara tadi jandanya dari saudara mereka serta anak-anaknya pada waktu itu dibiarkan begitu saja. Pak, kita katakan pola pikir kita jangan seperti pola pikir orang-orang kafir ini. Ya, pola pikir kita adalah pola pikirnya orang-orang yang beriman. Ya, pola pikirnya orang-orang yang beriman, di mana ketika dia menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya untuk anak-anak yatim, dia tahu, dia beriman dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta yang lebih banyak lagi di dunia ini dan juga akan memberikan kemuliaan bagi dirinya di akhirat nanti. Itu sudah berkali-kali ya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala kamatsali habbah, bagaikan sebuah biji anbatat sab'a sanabil yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi seluruhnya adalah 700 biji.
Pak, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih banyak lagi bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim. Dalam ayat yang lainnya, lihat Allah katakan, Pak. Ya, Pak, yang sudah mulai khusyuk, udah mulai terang malah berkhusyuk, Pak. Masya Allah ya. Apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Maksudnya Pak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyantuni anak yatim. Pak, dalam ayat ini redaksinya Pak, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Ya. Kalau seseorang minjem, kira-kira wajib nggak dibalikin, Pak? Wajib nggak dibalikin? Antum beneran? Antum dibalikin nggak, Pak? Kalau antum ngutang dibalikin nggak, Pak? Atau pura-pura nggak tahu apa-apa? Dibalikin. Nah, ini Allah katakan Allah yang meminjam. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala meminjam, pasti Allah akan mengembalikannya. Ya, pasti Allah akan mengembalikannya. Nah, bedanya Pak, kalau di antara kita ketika kita ngutang ya atau berhutang, nggak boleh dikembalikan lebih banyak lagi. Kenapa? Kalau dikembalikan lebih banyak lagi permasalahan kita waktu itu nih Pak ya. Permasalahan kita oke. Tetapi Allah enggak. Ya, ketika kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengembalikannya dengan berlipat-lipat ganda. Maka antum kalau pengen mau berbuat riba, jangan kepada manusia. Paham Pak? Kalau mau dapat uang riba, itu jangan kepada manusia. Berbuat riba kepada Allah. Ya, kenapa? Antum boleh pada waktu itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pinjaman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu, berinfak di jalan Allah, minjamin Allah Subhanahu wa taala, dan antum berharap untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi, itu boleh. Karena apa? Ada dalilnya. Ya, walaupun harus diutamakan terlebih dahulu ketika kita berinfak benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita pun boleh juga berharap, ya Allah, berikan harta yang lebih banyak lagi begini dan sebagainya. Boleh. Karena apa? Ada dalilnya yang menjelaskan kepada kita agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan yang lebih banyak. Jelas, Pak? Ya? Pak? Jelas, Pak? Ya, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, wa yurbis shadaqat. Ya. Pak, wa yurbis shadaqat. Ya, yamhaqullahu riba. Ya. Wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala musnahkan, membinasakan riba pada waktu itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekah. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ketika berkata tentang sedekah, Allah menggunakan kata yurbi. Dari arba yurbi. Itu juga dari kata riba. Allah sendiri yang mengatakan menggunakan pakai kata riba. Artinya apa? Mengembangkan. Wa yurbis shadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah. Jadi apa maksudnya? Ini Allah, kata Allah, kalau kalian bersedekah, Allah balas, Allah gantikan lebih banyak lagi. Sehingga menggunakan kata yurbi dari kata riba. Jelas, Pak? Tapi manusia tadi maunya mengambil riba dari manusia yang lainnya nggak mau mengambil riba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan akan memberikannya berlipat-lipat ganda. Jelas, Pak? Bisa dipahami, Pak? Nah, itu ya.
Jadi kita katakan pola pikir kita jangan seperti pola pikirnya orang-orang kafir yang menyatakan, mengikrarkan bahwasanya kemuliaan itu standarnya adalah harta. Kalau kita enggak, kemuliaan itu standarnya adalah apa, Pak? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, Pak ya. Sedikit lagi. Lalu kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim atau menghardik, menzalimi mereka, dikatakan bahwasanya mereka itu sebagai para pendusta agama, sebagai para pendusta hari kebangkitan. Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu. Hafal enggak ayatnya, Pak? Enggak hafal nih. Hafal surat Al-Ikhlas aja nih. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu. Ya. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mendustakan? Ya. Ad-din ada dua maknanya. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah hari kebangkitan. Ya, jadi bisa kita katakan, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mendustakan agama, yang mendustakan hari kebangkitan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan beginilah sifat orang-orang kafir yang mendustakan agama Islam, mendustakan hari kebangkitan. Gak akan mungkin mereka mau menyantuni anak yatim. Karena apa? Karena apa, Pak? Gimana mungkin mereka mau menyantuni anak yatim, mau berbuat baik kepada orang miskin, mengeluarkan harta mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka nggak punya tujuan. Apa tujuan mereka, Pak? Mereka ingkar terhadap hari kebangkitan. Ya, kalau seseorang ingkar terhadap hari kebangkitan ketika dia beramal, buat apa amalnya? Sementara dia tahu nih, kalau dia sudah mati, ya, dia hanya jadi tulang belulang, udah gitu, nggak ada dibangkitin apa-apa, nggak ada hari kebangkitan. Kira-kira buat apa dia beramal, Pak? Kalau antum kan enggak nih, masya Allah ya. Orang-orang yang beriman kan enggak. Ketika dia menyantuni anak yatim, bahkan dia berusaha keras seperti ini, mengeluarkan hartanya, walaupun dia dalam keadaan sempit, tetap dia pun juga menyantuni mereka. Karena apa? Karena dia memiliki tujuan yang besar. Apa tujuan yang besarnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang mengharapkan, merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya nanti, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal saleh, menyantuni anak yatim, memberikan makanan kepada orang-orang miskin, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia pun tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang beriman, memiliki tujuan. Dan tujuan adalah apa? Tadi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang kafir gimana? Ya? Bisa dipahami, Pak ya? Itu orang kafir. Itu makanya kita katakan kalau ada orang-orang yang menghardik anak yatim, ya, menzalimi anak yatim, memakan harta anak yatim, maka pola pikirnya seperti pola pikirnya orang-orang kafir yang tidak memiliki tujuan dalam kehidupannya. Paham, Pak ya? Baik, Mas Allah. Barakallahu fikum. Mungkin udah sampai sini, Pak ya. Ada pertanyaan, Pak? Kayaknya tadi pertanyaan sudah keliling tadi kayak pertanyaannya. Baik. Yang kertasnya dikumpulkan dulu, yang ini foto. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi yang Ustaz katakan kita harus menyayangi sama. Ini Ustaz yang saya pertanyakan. Misalnya gini, kita sudah bertegur sapa sama mereka, bukan? Bertegur sapa. Artinya kita terhadap mereka itu selalu bertegur terus, gitu kan? Tapi kalau begitu kita tidak bertegur, dia tidak akan menyapa kita duluan, gitu kan? Terus kadang mereka juga melihat kita dari kejauhan, gitu kan? Begitu mereka melihat kita, dia terus menundukkan kepala dan pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak melihat kita, gitu. Artinya dia kalau bahasa kasar buang muka, gitu ya. Nah, terus kita terus dan menerus menyapa, gitu kan. Akhirnya kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, Ustaz ya, sebagai manusia kadang-kadang
kok gua melulu sini gitu kan. Gua melulu gitu kan. Nah gitu Pak Ustaz. Iya, baik. Nah, kadang juga ada juga Pak Ustaz kan. Kita sama-sama mau ke masjid nih, misalnya mau ke masjid. Nah begitu kita lewat, dia bareng sama kita. Begitu dia melihat kita sudah senyum, kita nyapa, nah dia pura-pura ngapain lah gitu kan, biar jangan berdampingan dengan kita. Nah itu gimana Ustaz sikap kitanya nih, yang terbaik buat kitanya gitu. Iya. Nah ada gini Ustaz ya. Kadang gini Ustaz, kita sudah berbuat begitu terus udah menyapa lagi, kita dosa nggak tuh Ustaz? Iya. Nah itu. Masya Allah ya. Terima kasih Ustaz itu. Baik, Masya Allah. Itu apa? Jawab dulu yang dulu deh. Masya Allah. Kayaknya ada pertanyaan lain. Ada curhatan yang lain nih kayaknya. Iya, taib Pak. Masya Allah. Maka gini Pak, kalau ada orang-orang yang seperti itu, ya Allah kita memang bisa untuk menasehati, nasehati. Ya, kita nasehati. Kalau akhirnya memang nggak bisa, pura-pura aja Pak. Ya pura-pura antum lagi ngobrol sama teman antum, gitu kan? Antum nasehati lewat teman antum, pura-pura ngobrol seperti itu. Atau tadi juga bisa antum katakan, kenapa si fulan itu seperti ini, tolong nasehati dirinya gitu. Kalau memang saya ada kesalahan, sampaikan kepadanya apa kesalahan saya. Seperti itu kan gitu. Kan gitu. Tadi kemudian juga tadi sampaikan bagaimana Islam minta tolong kepada teman Anda gitu kan, teman antum gitu ya, untuk menasehati dirinya juga. Intinya gitu. Intinya bagaimana agar nasihat tersebut tersampaikan kepada dirinya. Baik dengan tadi bermajelis ilmu kah, ataukah dengan dirinya langsung yang menasehati, atau mungkin lewat orang lain yang menasehati. Dia tahu nih, oh ternyata si fulan itu dekatnya dengan si ini. Maka sampaikan kepada temannya, gitu kan? Bahwasanya kenapa dia seperti itu, gini dan sebagainya, gitu kan? Bukankah Islam begini, begitu dan sebagainya, menyuruh kita untuk apa? Saling berkasih sayang, menyuruh kita untuk mengucapkan salam di antara mereka, gitu kan? Seperti itu. Kenapa ketika saya mengucapkan salam dia tidak menjawabnya? Seperti itu. Karena gitu. Harus diberitahukan. Karena mungkin saja tadi dirinya mungkinlah lalai dari agamanya. Ya, mungkin saja dia lalai dari agamanya, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Itu yang pertama, gitu kan? Jadi bisa disadarkan dengan nasihat tersebut. Atau yang kedua, memang dia jahil. Ya, memang dia bodoh. Karena apa? Selama ini gak pernah bermajelis ilmu. Taunya, oh ya udahlah itu permasalahan kecil. Ya, permasalahan kecil. Sehingga kenapa? Dia anggap, sudahlah. Ya, ketika bertemu dengan saudaranya, ya tadi dia seperti itu. Maka tadi cara yang paling terbaik adalah apa? Menyampaikan nasihat kepadanya dengan strategi kita. Tadi baik dengan orang lain atau lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Pak, sikap kita tadi tetap terus untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Saya rasa orang tersebut nanti lama-kelamaan juga akan luluh. Karena apa? Karena kita katakan batu saja. Ya seperti itu istilah antum sebenarnya, bukan istilah saya. Karena antum yang udah tua-tua gitu. Kalau saya masih muda banget ini. Ya gitu ya. Ya, bahasanya apa? Istilahnya batu saja bisa terkikis dengan apa? Dengan air yang terus-menerus menempanya. Itu batu. Dia batu bukan, Pak? Batu banget ya Pak ya. Batu banget tuh orang. Seperti itu. Masya Allah. Tapi tadi kita katakan, kalau memang antum menyatakan, dia batu banget tuh orang gitu ya. Maka tadi kita katakan, batu saja bisa terkikis dengan air. Ya, apalagi dengan antum. Nah, kalau misalnya ada orang seperti itu tadi juga ucapkan terus salam, besoknya berikan hadiah kepadanya. Mau apa dia? Seperti itu, ya, berikan hadiah kepadanya. Pura-pura aja, kan tetangga nih, sering ketemu, ya, berikan ini dan sebagainya. Mau apa dia setelah itu? Kita lihat bagaimana sikapnya setelah dia mendapatkan hadiah tersebut. Nah, ini kan kadang-kadang kan enggak. Ya, kita pengennya ya cepat aja langsung. Nah, kita kan di dunia ini ada ujiannya. Dan salah satu ujian antum mungkin adalah seperti tadi, gitu ya. Ya, bertemu dengan orang yang seperti itu. Maka tadi antum harus memikirkan strateginya bagaimana untuk melunakkan hati orang tersebut. Dan ingat loh gitu ya, jangan berpikir saya ini nggak ada manfaatnya kayaknya saya gitu ya.
kayaknya nggak ada manfaatnya saya mau kayak gini. Udahlah kalau gitu, dia kayak gitu, saya juga kayak gitu. Ya enggak Pak. Selama dia nggak terlalu menyakiti antum, maksudnya tidak mendatangkan kemudaratan bagi antum, maka terus saja. Ya kenapa? Ada manfaatnya. Apa Pak? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, semakin berat ujian antum tersebut, ya, maka semakin besar juga Pak pahalanya. Tapi nggak berat-berat banget kalau ini kayaknya Pak. Ya nggak berat-berat banget. Adapun berkenan dengan antum tadi, aduh kayaknya jelas saya hilang kesabaran. Gak ada kata hilang kesabaran. Atau bahasanya kayaknya sudah kesabaran itu ada batasnya, gitu kan seperti itu. Istilah-istilah seperti itu. Nggak ada Pak. Ya kesabaran kita nggak ada batasnya. Kesabaran kita terus menerus. Karena apa? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apa sifat orang-orang bertakwa? Allah kabarkan setelah itu pada ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ya, kemudian orang-orang yang bisa menahan amarah. Ini kita kan bukannya kan enaknya Pak ya kalau ketemu orang kayak gitu gimana Pak? Langsung tempeleng gitu kan. Enaknya kayak gitu ya. Ya benar enggak? Ya, dan bayangan ketemu orang ini tas gitu sore itu kan gitu. Tapi apa? Kita wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarahnya. Lalu kemudian kata Allah pun sifat selanjutnya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga Allah ini apa? Wal afina 'anin nas, dia memaafkan kesalahan orang lain. Ini orang yang salah. Ya. Maafkan tuh, maaf. Setiap kali kita maafkan, Pak, masya Allah, ya, pahala yang tadi, ya, pahala bagi orang-orang yang mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Jadi ujian antum sebenarnya nggak besar-besar banget sih Pak, ya, ujian antum nggak besar-besar banget. Baper aja. Sebenarnya baper aja. Ya, sebenarnya kayak gitu nggak berat-berat banget. Karena apa? Nggak sampai kayak Rasulullah, ya, yang akhirnya apa? Yang kotoran ditaruh di tubuh Rasulullah ketika Rasulullah lagi sujud, ya, dari kotoran unta, dari usus-ususnya unta itu dilemparkan, ya, yang kemudian wajah Rasulullah diludahi, ya, yang bagaimana Rasulullah kepala yang ditabur dengan debu, ya, yang bagaimana Rasulullah dicekik, itu kan enggak kan antum? Enggak apa ya? Enggak gitu ya. Enggak. Dengan begitu saja Rasulullah pada waktu itu, ya, yang Rasulullah ketika dakwah ke Taif, mereka semua melempari Rasulullah sampai berdarah-darah. Lalu kemudian datang malaikat Jibril dan juga membawa malaikat Akhbasain, ya, malaikat gunung. Pada waktu itu tuh di requestin Rasulullah tuh, ya, mau nggak tuh dihantam seluruh penduduk Taif tersebut dengan apa? Dengan gunung dihancurkan. Tapi Rasulullah untung aja sifatnya nggak kayak kita Pak ya Rasulullah. Kalau Rasulullah sifatnya kayak kita, hancurin tuh semuanya ya pakai gunung-gunung. Tapi enggak kata Rasulullah. Ya, Rasulullah memaafkan mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluar dari keturunan mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata doa Rasulullah dikabulkan pada waktu itu. Para penduduk Taif menjadi orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Pak, bapernya dikurangin dikit. Karena kita sudah ngaji nih. Karena Rasulullah pun mengatakan, laisa sadidu bis sara'ah. Ya, bukanlah orang kuat itu orang yang pandai bergulat, jago berkelahi. Ya, walakin asyadid, akan tetapi orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang-orang yang bisa mengontrol jiwanya, mengontrol marahnya, ya, ketika tadi marah tersebut sampai kepada dirinya. Tuh ngeliat kelakuan tadi orang tadi kan bikin marah tuh, ya, tapi dia bisa mengontrolnya. Itu orang yang kuat, dan saya husnuzon antum orang yang kuat. Ya Pak ya. Nah, barakallah fiik, masyaallah. Di sini konsep tuh. Masya Allah.
Nah, masya Allah, ya, masya Allah. Ya makanya saya husnuzon antum adalah orang yang kuat, bukan antum, bukan ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, taib. Ada lagi Pak. Sambun? Fadhal Pak. Dalam manakah yang lebih utama? Manakah yang lebih utama ketika kita menyantuni anak yatim ya, kita bawa ke dalam keluarga kita, atau kita menyantuni misalkan yang ada di pondok yatim. Karena ada kalanya yang sering yang mungkin ya dari teman-teman yang sering dapatkan itu ketika kita ikut ke dalam keluarga kita itu sering kali ada kemudaratan. Ada kemudaratan yang tidak bisa kita kontrol. Iya. Memang mengedukasi ya, bagian, tapi kadang-kadang sampai pada batas tertentu itu akhirnya anaknya dikembalikan ke pondok yatim, sudah kita Iya. Ya, kalau misalnya mau ditanyakan gitu ya, mau ditanyakan manakah yang lebih baik kita santuni anak-anak yatim tadi ke pondok-pondoknya, atau misalnya ada anak yatim, satu anak yatim kita jadi orang tua asuhnya seperti itu, atau yang kita benar-benar membawa anak yatim tersebut. Maka kita katakan kalau yang lebih utama adalah memang membawa anak yatim tersebut ke rumah kita. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan ini loh kasih sayang orang tua, baik itu ayah maupun ibunya. Jadi benar-benar ada tempat bersandar, gitu ya. Ada tempat bersandar. Yang tadinya mungkin di rumah anak yatim, mungkin dia agak kesusahan untuk mendapatkan tempat bersandar. Kenapa? Pimpinan yatimnya ya, karena kan banyak semua tuh ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sendiri seperti itu ditarik, maka ketika itu dia merasakan adanya sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu pada dirinya. Itu kita katakan itulah yang paling terbaik. Tetapi kemudian kalau seandainya ya dalam hal tersebut ada suatu kemudaratan yang memang kita dapatkan seperti tadi, ya, baik nanti dari sisi istri lah, dari sisi keluarga lah, ataupun juga dari sisi kita. Yang tadi kita dapatkan, memang kita berpikir pasti ada kebok seperti ini mudaratannya. Maka ya tadi tetap bagus juga orang-orang yang menyantuni anak yatim tetap di tempat rumah asuhnya seperti itu. Jadi santuni mereka. Jadi orang tua asuh mereka. Kalau memang tadi Pak, jadi jangan hanya sekedar memberikan uang tadi. Kalau perlu datangi anak tersebut, dia seolah-olah kayak tadi. Kayak apa namanya ya? Kayak antum yang menyekolahkan anak-anak antum ke pondok-pondok seperti itu ya. Orang tua asuh ya. Tapi maksud saya gini. Di sini ada antum ya apa di sini ada di antara antum yang yang menyekolahkan anaknya di pondok? Ada Pak di sini Pak? Gak ada. Ada kan? Nah, ketika antum menyekolahkan anak antum di pondok, setidaknya kan setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, ya, datangi anak tersebut, ya, kemudian ajak jalan-jalan atau ajak ke rumahnya seperti itu. Nah, seperti itu loh Pak. Ya, itu pun juga bagus. Nah, menjadi orang tua asuhnya lah. Walaupun tadi kita katakan anak tersebut tidak harus serta-merta di dalam rumah kita terus-menerus. Dan bahkan bisa jadi kalau anak tersebut dibawa ke rumah kita malah jadi hancur. Karena apa? Di rumahnya ada tontonan film dangdut lah, inilah, itu dan sebagainya. Sementara dia ketika di tempat pondok yatimnya, dia malah membaca Al-Quran, berzikir pada Allah, pagi-pagi sudah sholat subuh, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kalau ke rumah antum, malah tadi ya, hidupin TV, nonton film Tamiya dia. Ini bahaya, seperti itu. Jadi kita lihat sisi kemaslahatan dan juga kemudaratannya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kita katakan Pak ya, Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Ya, seperti itu. Wa fi kullin khair. Akan tetapi pada masing-masing dari kedua orang mukmin tersebut ada kebaikannya. Karena apa? Dua-duanya seorang mukmin. Tetapi mukmin yang kuat ini lebih dahsyat. Ya tadi, mukmin yang kuat mungkin dia bisa membawa anak yatim tersebut ke rumahnya, menyantuni mereka. Karena apa? Di rumahnya pun juga diedukasi dengan baik, nggak ada tontonan-tontonan yang haram dan lain sebagainya, sehingga menjadikan anak tersebut pun menjadi seorang mukmin yang kuat juga. Ini lain ceritanya.
Ya, lain ceritanya. Sebagaimana Rasulullah SAW yang membawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fiik. Sampun Pak ya. Lihat lagi ya. Ya. Bagaimana banyak orang yang mengatakan bulan Muharram ini ya. 10 Muharram ini ya. Ya. Dan Asyura nanti ya. Itu adalah sebagai hari raya anak yatim. Apakah benar dan dasar hukumnya? Pertama kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya hadis tersebut adalah hadis dhaif. Ya, hadis tersebut adalah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, jadi kapan kita menyantuni anak yatim, menjadikan mereka hari raya mereka? Ya setiap hari. Ya setiap hari. Jangan perkataan ada hari ini hari itu, enggak. Setiap hari kita jadikan diri mereka seolah-olah mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Jadi, nah ini kadang-kadang ya salahnya gitu ya. Jadi akhirnya apa? Orang-orang berbuat baiknya ketika apa? Tadi pada hari Asyura tersebut. Pada seharusnya tadi ya, seorang yang beriman dia akan menjadikan anak yatim, berbuat baik, menyantuni anak yatim itu setiap harinya. Seperti itu. Ini sama aja kayak juga ada hari raya ibu gitu ya, seperti itu kan. Hari raya ibu. Akhirnya apa? Berbuat baiknya kepada ibunya pada waktu hari raya tersebut. Hari-hari yang lainnya durhaka seperti itu. Ini enggak benar ya. Harusnya setiap hari dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Enggak ada hari raya ini, hari raya itu dan sebagainya. Setiap hari harus menjadi hari raya bagi orang tuanya dengan bakti seorang anak kepada dirinya. Gitu Pak ya. Nah, tadi kita katakan hadis ini adalah hadis dhaif, hadis yang banyak tersebar di masyarakat dan itu hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam beragama. Nah, barakallahu fikum. Sampun? Ya, sampun, udah 6:30. Masya Allah. Ya udah berat semua Pak ya. Udah dongkol semua, unek-unek ya Mas. Masya Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.